Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka kasus pidana pemilu. Mulyadi akan dipanggil untuk diperiksa di Bareskrim pada Senin pekan depan. 4 hari jelang pemungutan suara pemilihan Gubernur Sumatera Barat, calon Gubernur Mulyadi tersandung masalah hukum. Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kampanye di luar jadwal dengan tampil pada sebuah acara di salah satu televisi swasta. Kasus yang menyeret Mulyadi berawal dari laporan tim hukum calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Mahyaldi Audi, ke Bawaslu Sumbar pada 12 November. Dugaan pelanggaran pemilu ini pun berlanjut ke Bareskrim Polri. Mulyadi merupakan calon gubernur yang mengembalikan dukungan PDI Perjuangan setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyinggung nasionalisme masyarakat Sumatera Barat. Surat penetapan tersangka terhadap Mulyadi dikeluarkan Bareskrim Polri 4 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rianto. Mulyadi dipanggil untuk dimintai keterangan Senin pekan depan di Bareskrim Polri. Petugas gabungan membubarkan acara massa pendukung salah satu paslon Pilkada Mamuju di Pantai Belang-Belang. Acara dinilai melanggar protokol kesehatan dan tidak berizin. Acara massa pendukung paslon nomor 1 Pilkada Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dibubarkan paksa aparat Polresta Mamuju dan Kodim 1418 Mamuju. Acara di Pantai Belang-Belang ini dinilai melanggar protokol kesehatan dan tidak berizin. Ini kan mau ada kegiatan bakar ikan, kumpul banyak orang, baru nggak ada pemberitahuan sesuai protokol kesehatan, kan kita tidak boleh. Jadi kita himbau untuk tidak dilaksanakan semua untuk keselamatan bersama. Para massa pendukung paslon Sutina Ado pun menuruti imbauan petugas. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Logistik untuk Pilkada Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat mulai didistribusikan. Pendistribusian logistik pemilu didahulukan untuk 2 wilayah terjauh, yaitu Pantai Utara dan wilayah Misol. KPU Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sejak Jumat malam mulai mendistribusikan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat. Menggunakan jalur laut, logistik pemilu disalurkan ke 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan. Pemeriksaan kelengkapan logistik terakhir disaksikan KPU Kabupaten Raja Ampat, Bawaslu, dan TNI Polri. Logistik pemilu tiba di Pelabuhan Waisai Raja Ampat pada hari Sabtu dan langsung disebar ke 205 TPS di Kabupaten Raja Ampat. Jadi kalau untuk yang kita cek semuanya terkait dengan hal-hal yang ini tidak terlalu banyak yang merugikan atau fatal. Yang signifikan tidak? Tidak ada sama sekali, karena pada saat kami menjemput juga di percetakan beberapa waktu yang lalu, kita surat-suara dicetak itu kami memastikan terkait dengan itu sampai ke sini. Dan ketika disortir juga diawasi sampai ternyata tidak terlalu ini signifikan yang ada kerusakan. Logistik pemilu yang didistribusikan, diantaranya surat suara total 37.000 lebih, alat pelindung diri untuk KPPS, dan logistik pemilu lainnya. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Chandri Anju Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan masa terakhir kampanye Pilkada Serentak 2020. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan semua paslon tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan kampanye. Hari ini 5 Desember 2020 merupakan hari terakhir masa kampanye Pilkada Serentak 2020. Kampanye calon kepala daerah dilaksanakan selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan seluruh paslon kepala daerah dan timnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan aturan kampanye. Meski kegiatan kampanye Pilkada kali ini berjalan baik, masih ditemukan paslon yang melanggar. Di hari terakhir kampanye, diperkirakan para paslon masih terus memperkenalkan visi misi mereka.
Mahfud meminta paslon dan tim agar tidak menimbulkan kerumunan untuk menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Saudara sekalian, hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020 merupakan hari terakhir atau hari ke-71 masa kampanye Pilkada. Selaku pemerintah yang bertanggung jawab menangani atau mengawal pelaksanaan Pilkada serentak ini, saya mengucapkan terima kasih karena saya bergembira berdasar laporan dari lapangan, baik dari kepolisian maupun dari Bawaslu dan KPU. Pelaksanaan kampanye selama 71 hari sampai dengan hari ini berjalan dengan baik. Nah, saya berharap hari ini nih, yang sehari ini, mudah-mudahan tetap dijaga semuanya agar berjalan tertib. Karena biasanya di hari terakhir itu emosi ditumpahkan sekaligus, selalu bikin kerumunan dan sebagainya. Tolong dijaga kepada tim kampanye masing-masing, kepada paslon, sanksi masih tetap menanti kalau Anda pada hari terakhir ini melakukan pelanggaran. Pemerintah berharap di hari terakhir kampanye, para paslon bisa menutup masa kampanye dengan citra yang baik. Tim Liputan iNews melaporkan.